Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, baik ya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dilancarkan pembelajaran kita pada hari ini dan semoga apa yang kita dapat bermanfaat buat kita. Ketua kelas mohon pimpin doanya. Oke, baik, selanjutnya absen terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Oke, bagus kalau semuanya hadir. Selanjutnya pembahasan kita pada hari ini mengenai pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Kira-kira ada yang tahu kepanjangan dari PKI? Ya, benar sekali. PKI di sini adalah Partai Komunis Indonesia. Oke, baik, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang mengapa sampai terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Latar belakang yang pertama yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Penyebabnya yaitu penandatanganan Perjanjian Renville yang dirasa sangat merugikan bagi Indonesia. Nah, pada saat itu Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri. Karena beliau yang menandatangani perjanjian tersebut dan merugikan Indonesia, dia diberhentikan sebagai Perdana Menteri, yang kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Karena dia berhenti sebagai Perdana Menteri, Amir Syarifuddin ini berubah haluan menjadi golongan-golongan oposisi. Perlu diingat, golongan oposisi di sini adalah orang-orang yang mengkritisi atau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Latar belakang yang kedua yaitu berdirinya FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Nah, untuk mendukung oposisinya Amir Syarifuddin tadi terhadap pemerintah, ia mendirikan FDR atau Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 28 Juni 1948. FDR sendiri berhaluankan sosialis, sehingga dia didukung oleh partai-partai sosialis dan partai-partai komunis seperti Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia, dan PKI itu sendiri. Oke, baik. Latar belakang yang ketiga di sini adalah kritik terhadap Kabinet Hatta. Penyebabnya adalah karena di dalam Kabinet Hatta tidak ada perwakilan dari kaum sosialis atau komunis. Yang dikritiki di sini adalah ada dua, yaitu yang pertama pelaksanaan persetujuan Renville, dan yang kedua pengurangan angkatan perang untuk mengurangi anggaran pemerintah. Latar belakang yang keempat di sini adalah kembalinya musuh dari Uni Soviet pada tanggal 11 Agustus 1948. Musuh sendiri di sini adalah salah satu tokoh komunis yang pernah ikut terlibat dalam pemberontakan PKI pada tahun 1926. Kembalinya musuh dari Uni Soviet membawa sebuah pemikiran yang dinamakan Jalan Baru, di mana pada pemikiran tersebut dia ingin mendirikan sebuah negara dengan berlandaskan atau berideologi pada ideologi komunis. Oke, pada pembahasan berikut yaitu strategi yang digunakan PKI dan FDR dalam melancarkan upaya mereka dalam melakukan pemberontakan PKI di Madiun. Upaya yang pertama yaitu menarik pasukan komunis yang bergabung dalam TNI. Upaya ini dilakukan dengan tujuan yang pertama untuk melemahkan TNI itu sendiri. Terus yang kedua, dengan menariknya pasukan komunis tersebut, mereka akan membangun sebuah tentara, yaitu tentara komunis. Yang kedua, memindahkan pasukan komunis ke daerah-daerah strategis, sehingga pada saat terjadinya pemberontakan, daerah-daerah strategis tersebut akan menjadi pilar atau penopang daripada pemberontakan itu sendiri. Terus yang ketiga, membentuk tentara rakyat. Tujuannya sebagai persiapan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah dengan cara pertempuran. Oke, selanjutnya yaitu aksi pemberontakan PKI. Aksi yang dilakukan PKI ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, menciptakan Surakarta sebagai daerah Witwes sebagai pengalihan. Jadi PKI sengaja membuat kekacauan atau kericuan di daerah Surakarta dengan tujuan agar pemerintah lebih fokusnya kepada Surakarta, sehingga mereka PKI bisa fokus melakukan pemberontakan di Madiun. Yang kedua, PKI memusatkan basis perjuangan mereka semua di Madiun dan berhasil menguasai radio Gelora Pemuda. Yang ketiga, pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, musuh mengumumkan berdirinya sebuah negara Republik Soviet Indonesia. Namun sayangnya, pada saat itu rakyat Indonesia masih percaya kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno, yaitu Negara Republik Indonesia. Sehingga rakyat bersama TNI dan Polri bekerja sama untuk menuntaskan para pemberontak PKI yang terjadi di Madiun. Berikutnya yaitu upaya penumpasan pemberontakan PKI di Madiun. Yang pertama,
Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan Surakarta dan sekitarnya. Yang kedua, penyerangan Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Sungkono yang dilakukan oleh pihak TNI dan Polri serta dibantu oleh masyarakat setempat. Dan yang ketiga, pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut. Dalam pelarian tersebut, Musso tewas tertembak di Ponorogo dan Amir Syarifuddin tertangkap di daerah Purwodadi. Oke, baik, dari penjabaran yang sudah dijelaskan dari tadi, kira-kira ada yang masih kurang dipahami atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Oke, baik, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Bapak akan memberikan tugas pada kalian, yaitu kalian menceritakan kembali bagaimana terjadinya pemberontakan PKI dari awal latar belakang sampai pada akhir penumpasan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Kalian ceritakan sesingkat mungkin dengan bahasanya kalian. Itu nanti dikumpulkan minggu depan. Bagaimana mengenai tugas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, maka sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah lebih baik kita akhiri dengan doa. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Oke, baik, terima kasih. Maka dengan ini Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Selalu jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk belajar, tugasnya dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.